Hai, jumpa lagi dengan saya Christopher Mamang Mujiono. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai stalking. Dan kebetulan di sini gue nggak sendirian, men. Gue ditemenin sama salah satu pakar cinta, ya. Yang biasa gue sebut sebagai Raja Galau, gitu kan. Kebetulan dia punya dan pasangan dia adalah Ratu Fitnah, ya. Kita sambut ya Bang Pai. Hai Bang Pai. semuanya. Ya, Bang Pai, apa kabarnya? Alhamdulillah Gimana selalu baik. drama percintaannya kali ini? Ya, drama percintaannya masih berjalan dengan lancar sesuai rencana dan apa yang diinginkan masih tetap berjalan. Oh, keren. Oke. Untuk pasangannya kali ini ada berapa? Sekarang yang resmi satu. Yang resmi. Ya. Yang nggak resmi? Yang nggak resmi belum terhitung. Oh ya teman-teman, ini ada juga di handphone ini, di handphone ini nih. Ini ada ada Ratu Fitnah di sini. Dia akan ikut on air di sini, oke? Oke. Pai, ini gue lagi mau bikin bahasan mengenai stalking. Lo pernah stalking nggak sih? Pernah dong. Ceritanya gimana tuh? Jadi Ini di depan cewek lo ya, harus lo di depan cewek lo, dan lo harus jujur ya. Iyalah, orang itu mending jujur tapi menyakitkan dari berbohong, cuman buat sementara. Oke. Terus. Menyenangkan sementara kalau Ya. bohong itu. Terus. Ya, stalking itu bisa diartikan kita mencari sesuatu yang ingin kita tahu. Misal kita punya pasangan kita nggak tahu dia lagi apa, kita cari di sosmed, kita ya kayak apa ya, kayak jadi detektif gitu loh. Oh gitu. Gue mau tanya nih sama lo, apa stalking itu bisa dimasukin kategori sayang? Bisa. Nah, satu lagi gue mau tanya, lo kan ini stalking nih, ceritanya lo stalking, lo keliling entah lo pakai WA, entah lo pakai aplikasi apa, entah pakai ini, pakai itu. Tiba-tiba mungkin lo stalking ke sosmed lain ya, seperti ada Facebook, Instagram dan lain. Tiba-tiba pada saat lo berjalan stalking, lo ketemu dengan Ratu Fitnah yang baru, yang lebih cantik. Terus? Nah, itu kan berarti lo dipertemukan dengan seseorang pada saat lo stalking. Nah, stalking gua itu, kalau gua stalking itu cuman satu orang aja. Oh, gitu. Siapa yang deket sama gua kalau punya pasangan ya satu-satu. Kecuali kalau gua nggak punya pasangan, baru gua tebar pesona, tebar jaring. Ya kayak mancing aja, ngasih umpan. Siapa yang ketangkep ya. Sekali dapat berapa tuh? Ya satu aja. Kalau Lo jangan di depan cewek lo ngomongnya begitu lo. enggak, gua kalau mancing ya kan. Kalau semua banyak sih, ada beberapa yang ngasih kode. Cuman kalau yang gua suka ya yang gua tuju, yang gua suka aja. Oh, kira-kira si A ini menarik. Oh, perhatian. Ya udah, gua tertujunya sama itu aja. Gitu. Tapi si A-nya suka juga sama lo? Nah, belum tentu. Ya, namanya mengagumin seseorang itu kan nggak harus memiliki, ya. Gitu. Kalau Mau ya alhamdulillah, nggak mau ya kebangetan gitu aja. Yang ngomong yang coba selfie, coba ngomong Sel. coba kamu yang ngomong. Ayo, kalau Sel, pendapat lo gimana mengenai stalking? Lo stalking si Pai nggak? Hah? Nggak bisa ngomong ininya, lagi Ini? maskeran. Oh ya, nggak apa-apa, ini Nggak kedengeran. apa-apa, kedengeran kok. Iya, mulutnya kaku. Nggak apa-apa, sumpah. kaku kan, baru mulut yang kaku kan, nggak sampai semuanya kaku kan. Nah, Terus apa jadi menurut lo Apa? stalking? Stalking? Nah, Ya itu, ya sama sih, nyari tahu juga. jadi lo stalking Kita juga? kan kayak
Oh, iya. Stalking Lu stalkingnya di kemana? Contohnya. Instagram gitu. Kalau gue kan via Instagram biasanya cari orang siapa nih gitu. Ah, Gini cari tahu. ah, Oh dia lagi deket sama ini ternyata. Hmm. Ya gitu aja sih. ah. Terus Ya udah. terus dalam Kalau stalking gue mah stalkingnya banyak. Semua orang gue cari tahu. Nah, kalau dari semua orang itu yang lo stalking tiba-tiba ada yang lebih baik dari Pai gimana? Dan satu hal lagi ya, Aduh. gini, bukan dia lebih baik, bukan hanya dia lebih baik dari Pai, tapi dia itu suka sama lo juga. Ayo, gimana? Gas. Nah, tuh udah dikasih lampu hijau tuh. Ayo, enggak gimana kalau kayak gitu. Lo tahu pada saat lo stalking ke banyak orang, ya kan? Di situ lo nemuin seseorang yang lebih baik dari Pai dan dia juga suka sama lo. Gimana? Ya kalau gue masih ada komitmen sama si Bang Pai ya udah, walaupun ada orang yang suka sama gue ya gue jalanin sama yang sekarang dulu lah. Oh, gitu. sampai putus ya, habis itu baru ke dia gitu. Hah. Biasanya sih gitu ya yang udah-udah. Oh gitu, memang trennya begitu ya dari dulu ya. Jadi Iya, kamu mah pengalamannya banyak ya, Yang ya. Tapi sayang, aku lebih banyak. oh, makanya ini. Nah, nih gue bacain sekarang ya. Gue nih ada artikel. Ada artikel di sini gue ambil dari Google nih ya. Apa namanya? Kita ngomongin. Apa itu stalking? Artinya pengertian stalking. Stalking adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Kata tersebut dipergunakan untuk menunjuk pada suatu perhatian yang tidak diharapkan dari seseorang. Ingat ya. Jadi yang namanya stalking itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan dari seseorang. Oke. Awalnya kata stalking ini sendiri dipergunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang mengganggu yang dialami oleh orang terkenal. Pelaku stalking atau stalker dianggap memiliki obsesi ke korbannya. Istilah stalking atau stalker ini sendiri digunakan untuk pertama kalinya dalam tabloid terbitan Amerika. Seiring dengan perkembangan, stalking bisa diartikan sebagai mengikuti pengejaran dengan hati-hati atau mengejar. Namun saat ini arti stalking juga bisa bermakna perilaku menguntit kegiatan mengikuti seseorang. Nah, lo pernah ngalamin capek nggak stalking? Pernah sih. Mencari seseorang itu, kalau mencari tahu pasangan kita, itu kebanyakan yang didapat cuman sakit hati. Mending tanyain aja langsung ke orangnya daripada stalking. Oke. Kalau selfie gimana, Sel? Kok ketawa? Hah? Ya iyalah, maksudnya kita udah cari tahu gitu kan. Nah, terus? Harapan kita misalkan A gitu, terus kita udah stalking nggak sesuai dengan harapan, ya gimana gitu. Terus? Ya capek sendiri nantinya gitu. Ya udah lama-lama juga kita dia begini, ya udahlah gitu kan. Udah nggak ini lagi. Nah, Tuh. kalau udah nggak gini berarti udah nggak stalking lagi. Berarti bebas dong yang di stalking gitu. Ya karena kalau mencari seseorang, pengen cari tahu, kalau cuman lewat sosmed, lewat media, itu kan percuma. Karena kan berita-berita tentang seseorang itu kan nggak cuman dari sosmed doang. Kan menilai seseorang dari sosmed itu kan salah. Oke. Terus menilainya dari mana? Dari kehidupan real? Dari kehidupan real kita ketemu, kita tahu sifatnya. Kalau udah ketemu udah tahu. Daripada cuma belum pernah ketemu, stalking ketemu enggak tapi sakitnya iya.
pengalaman gue dulu ya stalking itu capek sih. Ini gue dari zamannya BBM. Atau kan BlackBerry Messenger itu gue stalking. Dimana gue sempat pacaran dengan perempuan yang jauh usianya sama gue. Waktu itu gue 30-an, dia masih menjelang 20. Sama dong. Jauh banget. Dan apa namanya ya itu perempuan memang ya apa namanya apa sih? Ya apa namanya memang ini ya pergaulannya ini ya apa namanya banyak banget temannya. Ya, jadi ya gitu. Ya dasarnya nggak percaya dulu, gitu. Nggak percaya sampai akhirnya gue capek. Gue kumpulin semua teman-temannya, pin BBM teman-temannya gue kumpulin semua. Gue lihat statusnya itu kan apa ya status di BBM ada, terus mencoba untuk menyambung-nyambungkan status gitu kan, terus menarik kesimpulan sendiri gitu. Karena kan nggak masuk kan? Iya tahu. Ya kan, tahu. gitu. Jadi BBM ini status siapa apa. Nah, tapi gue nuduh lo begini ya. Nah, itu cuman kalau seperti itu kan cuman apa yang ada di pikiran kita aja. Kita ngungkapin apa yang kita pikirkan yang belum tentu ada kebenarannya. Memang banyak itu yang biasanya merusak sebuah hubungan itu. Terus kita cuman cari dari status yang belum tentu benar, statusnya yang ditulis di status itu kan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, orang misal gue bikin galau, kata-kata galau bukan berarti gue lagi galau. Nah, jadi kalau orang menilai langsung mengejudge, oh si Pai lagi galau, statusnya galau, itu kan sama aja berarti. Enggak, gue nggak ngejudge lo galau, gue ngejudge lo raja galau. Jadi kalau gue mau galau, gue minta pendapat dari lo. Enggak, misalnya gitu loh. Misalnya ada orang yang mengecas, wah statusnya apa galau, berarti dia lagi galau. Nah itu kan berarti apa yang ada di pikiran dia cuman melihat status. Oh gitu. Tanpa tahu apa yang sebenarnya. Berarti gue bener dong, gue nggak melihat status, gue menyimpulkan. Ya jadi kan kalau kita kan ketemu. Jadi kalau lo lagi galau, kalau gue lagi galau, gue minta pendapat dari lo. Bagusnya status apa nih? Gitu. Iya, karena gue emang suka kata-kata galau, dan gue kalau bikin status selalu galau. Nah guys, ini tipikal orang galau yang konsisten. Kalau selfie gimana? Lo masih fitnah konsisten juga, Sel? Teruskan. Jadi orang punya cap lo tuh. Kalau lo pengen bikin fitnah, hubungi selfie. Lo pengen galau, hubungi Pai. Gini ya? Nggak keluar ya? Apanya? Suara. Gue nggak keluar. Keluar? Gue keluar. Gua nggak. Gue keluar. Ini keluar. Nah. Ini baca buku. Keluar nggak? Musiknya doang. Suara lo? Nggak. Sekarang keluar? Enggak. Suara selfie aja nggak ada. Masuk di gue masuk. Nah, di gua. Masa? Nah, gua dengarnya dari HP. Oh gitu. Oh gitu. Coba. Lo pakai ini nih, coba. Ntar ya. Oke. Oh iya, nggak masuk ya. Tadi masuk loh. Nah, ini masuk nih. Cek. Masuk kemana ya? Cek. Cek. 1, 2, 3. Udah. Masuk kan? Masuk. Sekarang masuk. Ya udah. Sel, coba ngomong Sel. Ya. Nah, masuk ini. Terus apa lagi? Udah. Nah, ya sampai gue dulu tuh pernah gini. Stalking tuh sejak abis dari BBM kan WhatsApp. Ya. WhatsApp itu WhatsApp itu gue ada kan namanya di WhatsApp tuh status downloader tuh. Ya. Jadi setiap status orang apapun dia akan di-download. diambil. Nah, itu juga sama yang perlakuannya sama gue BBM dulu. Jadi status itu gue ambil, makanya kalau ini terus gue lihat ininya gue coba menghubung-hubungkan lagi, terus menarik kesimpulan yang salah lagi. Jadinya gue subjektif ya, nggak objektif. Nah itu ya mungkin stalking wujud rasa sayang atau gimana gue juga nggak tahu, karena gue kan kalau udah cinta kan total, nggak kayak selfie. Selfie kan cintanya cuma fitnahan doang. Nah, terus ini gue jelasin di sini ada 3 jenis stalking. Jenis stalking itu yang pertama adalah high school stalker, yang kedua ada media sosial stalker, yang ketiga adalah psycho stalker. Ada 4 ya.
psycho stalker, dan yang keempat adalah predator stalker. Ya, high school stalker ini ya apa namanya? Ini apa namanya? Stalking jenis ini mengharuskan kamu untuk melakukan interaksi langsung ya, seperti detektif gitu. Jadi lo ngikutin dia perjalanan kemana, ini kemana. Lo pernah nggak kayak gitu? Gue pernah. Gue waktu SMP pernah gitu. Gue pernah dulu. Gue pernah gitu. Jadi ngikutin langsung apa namanya, nyari informasi ini apa-apa. Jadi kayak kita nanya temennya, ini gimana sih, ini gimana sih, ini kemana nih, ini gimana. Nah gitu. Kalau pengalaman lo? Gue dulu pernah ngebajak HP-nya dia. Oke. Nah, jadi gue masukin Tuh, ada yang alhamdulillah. Gue masukin email ke HP-nya dia yang nggak bakalan dia tahu. Terus setiap gue buka di HP gue, dulu namanya apa ya, lupa. Gue masukin email aja semuanya keluar. Dari panggilan masuk, chatan, walaupun chat udah dihapus itu masuk ke email. Dulu pernah segitu. Berarti mesti hati-hati nih sekarang. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa sih, kalau menurut gue sih gini. Tapi kan aku nggak pernah megang HP kamu. Iya, tapi kan. Emang si Selvi pernah sering megang HP lo? Ih, tanya aja orangnya. Oh, ya nggak apa-apa itu. Kalau aku kan nggak pernah karena aku nggak pernah mau megang HP pasangan karena itu privasi. Terus? Kecuali kalau kita sudah resmi ya, udah nikah gitu nggak apa-apa. Cuman kalau masih itu privasi karena kehidupan dia itu nggak cuman ada kita doang. Karena aku kenal, dia udah punya kehidupan lain, dia kenal aku udah punya kehidupan lain. Berarti ada. Jadi kan temennya dia yang ada di kehidupan dia itu kan bukan cuma aku doang. Oh, gitu. Jadi kesimpulan dari lo ada perasaan-perasaan lain yang sedang dijaga sama dia. Enggak, gitu. maksudnya dia punya teman-teman yang lain. Gitu. Kalau dia masih menjaga perasaan orang lain mah, ya kita ikutin aja alurnya. Nah, gitu ya. Kalau buat gue sih gue nggak masalah. Buat sih, karena gue juga nggak suka meriksa handphone. Kalau handphone gue mau diperiksa ya silakan aja. Ya kalaupun ada perasaan lain di gue juga akan ketahuan kan gitu. Tapi gue cuman pesen. Kalau megang HP gua jangan pernah dijadiin masalah. Nah, gue yang nggak suka itu. Kenapa Sel? Itu Sel. Lo stalking lewat HP nih ceritanya nih. Lo stalking langsung. Ini modelnya kayak. Gue paling nggak suka karena apa? HP itu kan banyak isinya tentang kerjaan lah, tentang apalah, tentang kehidupan kita yang di masa lalu lah atau di. Ya lagian nggak pernah dihapusin. Kalau udah masa lalu ngapain masih disimpan ya kan? Apanya? Gitu loh. Hah? Apanya? Ya apa aja? Chatnya gua hapus. Kalau chat pasangan dari gua kenal, kalau gua punya pasangan dari gua kenal, itu nggak pernah gua hapus. Sama dong gua juga. Itu gua baca-baca. Ya gitu, karena itu mengobatin kalau kita enggak itu ngobatin rasa kangen aja. Kalau kita pasangan ya, pasangan yang sekarang ya bukannya pasangan yang kemarin. Kalau pasangan kemarin mah udah hilang ditelan bumi. Gitu. Jadi kalau mungkin pasangan kita udah tidur, kita nggak bisa tidur paling yang baca itu. Lihat fotonya. Gitu. Enggak baca chatnya dari awal kan bikin ketawa-ketawa. Gitu. Gitu. Oh gitu yang kamu. Iya. Karena kan awal-awalnya kan bikin ketawa kan. Oh iya. Oh sekarang nggak bikin ketawa? Sekarang nggak bikin ketawa? Nah, sekarang bikin anak aja. Wadah. Jadi tipenya Selvi ini adalah kayak high school student, langsung dia memata-matai mencari tahu langsung dia lewat. Ya nggak apa-apa kalau mau megang HP gua mah nggak apa-apa, tapi jangan pernah dijadiin masalah apa yang dilihat. Karena apa ya? Misal gua lihat HP-nya Selvi,
di HP selfie mungkin masih ada foto-foto cowok atau apa kan. Gua kan yang nggak mau kan itu, gua nggak mau lihat. Gue mau tanya sama lo nih. Lo notifikasi lo hidup nggak? Hidup. Gue baru melakukan jadi gini. Gue karena gue baru merasa gue nggak perlu privasi kecuali dengan pasangan gue adalah sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi semua notifikasi itu hidup dan orang bisa nonton. Dia bilang lihat aja karena gue nggak ada yang gue rahasiain kan gitu kan. Jadi dan di situ gue jadi enteng men. Gue jadi enteng, jadi nggak ada yang gue jaga kan gitu kan. Ya udah biarin aja. Yang sebelumnya kan gue itu kan ya dari mulai status downloader, download status, habis itu notifikasi silent semua. Ya kan handphone itu bunyinya ringnya itu kadang kecil aja gitu. Jadi hanya bunyi telepon aja yang bunyi, selain itu silent. Gila keren nggak gue dulu? Bertahun-tahun gue begitu. Kayak yang ini. Bertahun-tahun gue begitu. Bener loh Sel. Sejak 2 tahun yang lalu itu gue lepas semua. Handphone bunyi. Nah sekarang kendalanya adalah begitu handphone gue rusak. Handphonenya nggak bunyi, gue bingung. Kalau dulu handphone bunyi gue bingung, kalau sekarang handphonenya nggak bunyi gue bingung. Ini kenapa nih ada WA masuk cuma nggak ada suaranya gitu. Ya gue kadang masalah tahu-tahu gue harus restart gitu kan. Kalau dulu gue nggak khawatir handphone nggak bunyi, kalau handphone bunyi gue khawatir. Kalau sekarang kadang kalau kita habis pakai handsfree di HP buat teleponan lama, terus kita lepas, kadang volume itu ngecil sendiri. Oh gitu. Punya gua gitu. Jadi kalau gua habis teleponan, gua lepas, terus gua kerja. Kadang itu notifnya mati. Jadi gua harus hidupin volume dulu. Oh gitu. Tapi ini nggak notif gue itu yang biasa di WA itu, misalkan ada nama file notifnya apa gitu, itu hilang. Jadi kosong, jadi jadi nggak ada suaranya. Di telepon atau di WA nggak ada suaranya, gue bingung gitu. Di WA aja atau sama yang lainnya? Apanya? Di WA aja. Di WA aja. Jadi gue kan punya 2 WA, satu WA untuk official, satu WA untuk ini untuk teman-teman lah gitu kan ya. Karena yang di official ini nggak ada masalah, tapi yang di teman-teman itu file buat ininya, file buat nama file buat ini buat notifikasinya itu hilang. Jadi nggak ada suaranya, memang lo mau telepon itu nggak ada suaranya. Itu gue lah ini kenapa, akhirnya gue masukin manual kan. Jadi bunyinya beda sendiri. Di pengaturannya kali itu. Nggak tahu itu hilang, biarin aja. Tapi gue bisa setting manual. Oke, kita lanjut lagi. Selfie masih di sini selfie? Ya. Masih. Tadi itu ada tadi yang udah si selfie lakuin itu adalah high school stalker ya. Jadi langsung yang ngecek handphonenya atau gimana. Ini ada lagi media sosial stalker. Ini udah pasti. Biasanya lo kalau stalking di media sosial kayak gimana? Apa aja yang lo coba untuk cari tahu dari sisi mananya? Ya, gua kenal di sosmed apaan ya, gua carinya di sosmed itu. Misal kalau di Facebook, ya gua carinya di Facebook. Nggak pernah cari yang di lain. Tapi gua jarang yang namanya stalking kayak gitu, karena pasti menemukan sesuatu hal yang nggak kita inginkan. Dan kalau kita menemukan itu, ntar pikiran kita jadi negatif dan kita ungkapkan itu yang belum tentu ada kebenarannya ke orang itu, dan jadi masalah. Kebanyakan jadi masalah kalau kayak gitu. Patroli gitu. Gua nggak pernah. Cewek lu patroli gitu ya. Nah, kalau patroli mah gua silahkan. Oke, terus? Gua silahkan. Tanya aja orangnya nih. Silahkan terus gini. Emangnya aku begitu? Ntar kalau aku begitu, jangan marah ya. Nah, itu berawal dari Sel, lu jangan salah ya Sel. Kalau si Pai ini udah langsung naik, dia langsung live atau gimana? Aduh, lo itu dihapusin aja. Chattingan WA-nya tuh centang-centong. Ya, itu dia. Jadi lo ya kalau saran gue sih ya. Nah, kalau saran gue nih, ya kalau boleh buat lo ya. Bukan si Pai Ijo kan udah ngasih contoh seperti itu.
udah kasih contoh seperti itu. Jadi coba ikutin dong alurnya dia, itu aja. Ntar ada telepon. Ya. Assalamualaikum.